Halo semuanya, halo Miss Anggi dan Miss Lala. Kayak ada yang kurang. Oh iya, Mr. Syafar. Perkenalkan, nama saya Gisela Gladys Jiu dari kelas 12 IPA 1, dan hari ini saya akan membuat video ujian praktek saya mengenai kesetimbangan benda tegak dan vektor. Jadi setelah saya cari-cari di internet dan saya memutuskan untuk membuat project ini. Oke, sebelum kita mulai saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Tusuk lidi berjumlah 1, kemudian sumpit, kita hanya memerlukan 1 pasang sumpit saja, kemudian jarum, lakban hitam, dan yang paling penting adalah kardus. Kita tidak menggunakan banyak kardus, hanya sedikit saja. Nah, ini nih guys yang bikin setimbang bola besinya. Salah satu yang paling membantu nih. Oke, sekarang kita akan mulai ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita bentuk dulu kardusnya seperti ini, menggunakan jangka. Kemudian kita potong menggunakan cutter. Cutter maksudnya. Udah panas. Oke, karena sudah panas, kita bakal lemin bola besinya. Sedikit saja. Kemudian nih, dilem nih. Tuh. Pas berada di tengah kayak gini. Dan sisi sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Sudah. Tuh. Sekarang kita akan lem pakunya ke sumpitnya seperti ini, menggunakan lakban hitam. Untuk ukuran lakban hitamnya saya bikin sama, biar beratnya juga sama. Oke, kita mulai melakban seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama ke sumpit yang satunya. Sekarang kita akan meraut sumpitnya untuk membuat sumpit yang runcing. Kurang lebih segini dan ukurannya lebih kecil daripada diameter tusuk lidinya. Kemudian potong sumpit yang sudah diraut menjadi ukurannya segini. Kita potong menggunakan gunting terlebih dahulu. Dan agak bisa kita pakai cutter. Oke, jadi seperti ini ya guys. Kemudian sekarang kita akan mulai menggabungkan beberapa bahan. Yang pertama sumpit yang sudah diraut tadi. Kedua sumpit yang sudah dilem dengan lem hitam atau lakban hitam dengan paku, dan juga stick es krim. Jadi stick es krimnya ini itu yang bakal menyatukan kedua stick, yaitu stick sumpit dan juga sumpit yang sudah diraut. Tidak perlu terlalu panjang, ukurannya cukup 3,5 cm saja. Nih seperti ini ya guys. Oke, kita akan mulai lengketin. Cepat. Sekarang kita akan menutup bagian sisi depannya. Helikopter. Barusan sudah saya tandai di bagian sini 8,7 untuk diletakkan jarumnya di tengah seperti ini. Dan sekarang kita akan mulai lem jarumnya. Nih, jadi seperti ini sudah di bagian tengahnya. Panjang diameternya itu 17,4. Jadi untuk di tengah-tengahnya itu 8,7 cm. Masing-masing dari jarak jari-jarinya. Dan langkah terakhir adalah untuk mengelem base-nya. Menggunakan glue gun saja cukup. Hal ini bertujuan agar tusuk lidinya itu dapat berdiri tegak lurus ke atas. Oke, sekarang setelah dia punya stick sudah dilem dengan dasarnya seperti ini, kita akan mulai mencobanya. Wow, keren. Terlihat sendiri di video dia seimbang karena samping kanan kirinya tuh pakunya tuh sama berat. Dan itu coba kita akan tambahkan bagian atasnya nih, kayak gini. Jadi sekarang saya akan menjelaskan gaya-gaya apa saja yang ada pada proyek saya ini. Dari proyek ini diketahui massa beban sama dengan 600 gram atau setara dengan 0,6 kg. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Jarak dari poros sepanjang batang sama dengan 8,7 cm
atau 0,087 meter. Sudut batang terhadap horizontal theta sama dengan 45 derajat. Jadi, sin 45 derajat adalah 0,707. Sekarang kita akan menghitung gaya-gaya apa saja yang ada pada proyek ini. Pertama, kita akan menghitung gaya berat dengan menggunakan rumus F sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi, berat dari sumpit dan paku yang sudah dilem dengan lakban hitam itu seberat 0,6 kg, maka dikali dengan 10 m per s kuadrat yang merupakan gravitasinya, maka gaya berat dari proyek ini adalah 6 Newton. Yang kedua, kita akan hitung momen gaya dari proyek ini dengan rumus T sama dengan jarak dari poros sepanjang batang dikali gaya berat dikali sin theta. Jadi 0,087 dikali 6 dikali 0,707 yang menghasilkan nilai 0,37 Newton meter. Nah, karena momen gaya yang dihasilkan masing-masing beban adalah 0,37 Newton meter dengan arah yang berlawanan, jadi resultan momennya sama dengan 0. Sekarang kita akan menghitung komponen sejajar batang dengan rumus F sejajar batang sama dengan F dikali cos 45 derajat. Jadi 6 dikali 0,707 sama dengan 4,242 Newton. Untuk komponen tegak lurus batang, F tegak lurus batang sama dengan F dikali sin 45 derajat. Jadi 6 dikali 0,707 sama dengan 4,242 Newton. Jadi kesimpulannya adalah komponen sejajar batang dan komponen tegak lurus batang bernilai sama. Karena besar momennya sama tetapi arahnya berlawanan, akibatnya resultan momen sama dengan 0, sehingga benda tidak berputar. Titik berat keseluruhannya itu berada tepat di bawah poros. Jadi proyek ini itu berada dalam keadaan setimbang dan stabil. Sekarang saya akan menjelaskan titik tangkap dari proyek ini. Jadi titik tangkap gaya berat keseluruhan atau titik berat sistem berada di bawah poros, tepat di antara dua beban paku. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena massa beban lebih besar dan jaraknya itu lebih jauh dari poros dibandingkan busur kardus yang di atasnya itu loh. Nah, jadi letak titik berat yang berada di bawah poros ini yang membuat proyek ini itu berada dalam kesetimbangan stabil. I know he dying. 6'7", I just bit right on the highway. Sekian untuk video ujian PRT pada hari ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Bye!